Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Wu Sue, sebaliknya, berdiri di depan panggung pengamatan, tangannya terangkat ke atas kepala, telapak tangannya menghadap ke langit, seolah memanggil kekuatan misterius. Matanya seperti bintang terang, bersinar dengan dukungan kuatnya pada Xiaoyan. Ada dorongan dan harapan yang tak terlukiskan di matanya, seolah keinginannya bisa melewati kerumunan dan tersampaikan kepada Xiaoyan yang berada di lapangan kompetisi. Tiba-tiba, perhatiannya terganggu oleh suara berisik di sampingnya. Saat dia berbalik, dia melihat beberapa tamu tak diundang muncul di pandangannya. Para tamu tak diundang ini tampak agak aneh, dan pakaian mereka sangat berbeda dari kerumunan di sekitarnya. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dengan ciri-ciri biasa dan sedikit ketampanan di antara alisnya. Ketika dia melihat ke arah Wu Sue, matanya menunjukkan cinta yang dalam, seolah dia bisa melewati kerumunan dan mengelilinginya dengan erat. Pria itu tersenyum dan berkata, "Sue, sudah lama tidak bertemu." Suaranya lembut dan sedikit serak, dengan perasaan bersatu kembali setelah lama berpisah. Namun, ketika Wu Sue mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dia tampak sangat kedinginan, bahkan sedikit jijik. Alisnya berkerut, matanya seperti es, mengarah ke pria itu, dan pemandangan di sekitarnya tampak redup oleh emosinya. "Lama tidak bertemu, kakak senior." Suara Wu Sue sedingin es. Meskipun orang di depannya adalah kakak laki-lakinya, tidak ada kehangatan dalam sapaan ini, dan bahkan tidak ada sedikit pun gejolak dalam dirinya, matanya, seolah-olah dia sedang menghadapi orang asing. Pria itu tampak malu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ada sedikit rasa sakit di matanya, yaitu rasa sakit karena dicintai oleh seseorang yang tidak memahaminya. Ekspresi Wu Sue membeku, dan perasaan tidak senang muncul di hatinya. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari wajah kakak laki-lakinya, seolah dia melihat orang yang paling tidak ingin dia temui. "Ini bukan tempat yang harus kamu datangi." Suara Wu Sue dingin dan tegas. "Kakak tertua datang ke sini karena aku ingin bertemu denganmu. Kamu kehilangan jejak setelah meninggalkan menara alkimia. Aku mengirim orang untuk mencarimu, tetapi masih belum ada kabar darimu. Sekarang aku melihatmu kembali, kakak tertua pasti sudah senang. Aku sangat senang. Adik perempuan, kamu tidak ingin melakukan ini, kan?" Saat dia mengatakan itu, sosok kakak laki-laki itu mendekati Wu Sue dan ketika dia hendak mengangkat tangannya, Wu Sue langsung menghentikannya. "Saya menghormati Anda dengan memanggil Anda kakak senior, tetapi Anda juga harus menghormati saya." Alisnya berkerut, dan ada tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi di matanya. Tangan pria yang baru saja dia ulurkan juga menariknya kembali, dan kemudian melihat ke dalam alun-alun, matanya sepertinya tertuju pada seseorang dengan niat membunuh. Apakah alkemis bernama Xiaoyan itu adalah pria yang disukai adik perempuannya? "Apa hubungannya denganmu?" Wu Sue tidak ingin berbicara omong kosong dengan kakak laki-laki ini lagi, jadi dia berbalik dan pergi dari sana dia. Senyuman di wajah pria itu tidak memudar sedikit pun. Dia menatap Wu Sue dengan tenang, dan akhirnya menatap Xiaoyan di lapangan dengan gigi terkatup, perlahan mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh keluar dari matanya. "Xiaoyan, wanita yang kusuka, kamu tidak punya kesempatan." Petik 2. Suara merdu bel bergema di alun-alun yang luas, seolah-olah memiliki kekuatan misterius yang membangkitkan api batin setiap alkemis. "Ini adalah situs kompetisi Anda. Aturan kompetisi putaran pertama adalah jika setiap orang dapat menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi tertentu dalam waktu 3 jam, maka ramuan itu akan lolos. Jika tidak disempurnakan dalam waktu 1 jam, maka itu akan menjadi will tersingkir." Penguasa menara dalam di meja juri menjelaskan peraturan babak pertama. Namun, aturan putaran pertama ini sangat sederhana. Bahkan Dewa Pengobatan kelas 1 dapat memurnikan obat berkualitas tinggi dalam waktu 3 jam tanpa masalah kompetisi pemberian poin. Namun, penguasa menara dalam dan 10 tetua Dewa Agung semuanya tersenyum tipis, seolah ronde pertama ini tampak sederhana, namun nyatanya ada sebuah misteri. Suasana di lokasi kompetisi berangsur-angsur menjadi tegang. Para kontestan duduk mengelilingi meja alkimia mereka dan bersiap-siap, dengan berbagai bahan obat berharga tersusun rapi di samping mereka. Segera, ribuan orang seperti obor yang menyala,
langsung melepaskan cahaya yang menyala-nyala dan mulai menunjukkan keterampilan alkimia mereka. Mata para alkemis terfokus dan tegas, jari-jari mereka dengan cekatan memilih dan mencocokkan berbagai tumbuhan, dan mendistribusikan bahan obat yang berbeda sesuai dengan ramuan berkualitas tinggi untuk kompetisi ini. Gerakan mereka tepat dan cepat, dan setiap ramuan obat ditempatkan dengan penuh kehikmatan. Udara dipenuhi dengan aroma berbagai tumbuhan, dan energi ilahi atribut api digerakkan olehnya, seperti naga api kecil, menari di udara. Tentu saja, selain energi ilahi atribut api, ada api lain dengan warna berbeda, termasuk merah menyala, emas, oranye, dan segala jenis api, seolah-olah diberi kehidupan, dan berjatuhan serta terjalin di dalam kuali. Di langit di atas alun-alun, asap yang mengepul membentuk awan kabur, tetapi di bawah awan ini, setiap meja alkimia tampak seperti meja api penyucian, dan para alkemis seperti ahli api penyucian yang memalsukan pil dewa. Saat keterampilan alkimia dilakukan, suasana di alun-alun menjadi lebih tegang dan panas. Perhatian penuh semua orang terkonsentrasi pada kuali alkimia di tangan mereka, napas mereka seolah ditarik oleh api, dan setiap inhalasi dan embusan napas disinkronkan dengan ritme api. Para alkemis sepertinya terisolasi dari dunia, hanya menyisakan mereka, kuali alkimia di depan mereka, dan api yang selalu berubah. Cahaya api menyinari wajah mereka, dan keringat mengucur di dahi mereka, tapi tidak ada yang rileks sama sekali. Waktu berlalu menit demi menit dalam lompatan api, dan bahan obat di tungku alkimia mengeluarkan sedikit suara, mendesis, di bawah suhu tinggi. Di panggung penonton, orang-orang yang datang untuk menonton pertandingan berbicara dengan suara pelan, dan terkadang terdengar suara kejutan atau kekaguman. Tidak ada yang mau melewatkan acara akbar yang memamerkan keterampilan alkimia sejati ini. Seiring berjalannya kompetisi, beberapa alkemis telah menyelesaikan proses pemurnian awal. Aroma yang berasal dari tungku alkimia menjadi lebih kaya dan api ramuan menjadi lebih kuat. Ada sedikit rasa bangga di mata mereka, namun mereka tetap menjaga kewaspadaan tertinggi karena kemenangan pertandingan masih jauh dari kata pasti. Beberapa alkemis tampak sedikit cemas. Bahan obat tampaknya sulit untuk menyatu dan nyala api tidak stabil. Mereka mungkin merasakan ancaman eliminasi di hati mereka. Mereka, para alkemis, semakin merasa bahwa ramuan khusus berkualitas tinggi ini tampaknya sangat sulit untuk disuling dalam waktu 3 jam, terutama untuk dewa pengobatan kelas 1, jika salah satu dari mereka memiliki bakat yang sangat tinggi dalam memurnikan ramuan, mungkin saja mungkin. Bertahan di putaran pertama. Dalam kompetisi bakat, keterampilan alkimia, dan ketahanan mental ini, setiap menit dan detik penuh dengan variabel. Tatapan 10 tetua agung dan penguasa menara dalam menyapu setiap alkemis, dan dia bisa merasakan keinginan dan ketegangan di hati setiap kontestan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya kompetisi alkimia sederhana, tetapi juga ujian berat terhadap kemauan dan kemampuan para kontestan. Pada akhirnya, apakah mereka dapat menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi tertentu bergantung pada diri mereka sendiri. Di bidang abadi pengobatan kelas 9, api tungku alkimia yang menyala-nyala menerangi malam seperti siang hari. Ribuan obat abadi kelas 9 melihat dengan penuh perhatian, memegang ramuan aneh dan biji kristal di tangan mereka menurut formula khusus. Mereka dengan cermat memasukkan bahan obat di meja pemurnian obat ke dalam tungku. Udara dipenuhi dengan aroma rumput dan kayu yang kuat serta aroma mineral metalik. Ini adalah aroma ramuan dan aroma persaingan yang ketat. Lempengan batu di bawah kaki obat abadi kelas 9 sedikit terdistorsi oleh uap, seolah-olah ruang pun tidak dapat menahan kekuatan spiritual yang kuat ini. Ada tungku alkimia unik yang ditempatkan di depan semua orang. Apinya melonjak, menempa bahan obat yang berharga, dan pada saat yang sama, itu juga menempa kemauan dan keterampilan alkimia dari setiap obat abadi kelas 9. MVTW, waktu. Hampir habis. Setiap peri pengobatan berkonsentrasi pada tungku alkimia di tangannya, merasakan setiap perubahan bahan obat, mengatur kekuatan spiritualnya sendiri, dan bernapas serta berbagi nasib dengan bahan obat di dalam tungku. Pada saat ini, butiran keringat mengalir dari dahi medisin immortal tua berambut putih. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menuangkan aliran energi ilahi dengan api hewan ke dalam tungku, seolah-olah dia menuangkan seluruh hidupnya, keterampilan memurnikan obat ke dalam tungku. Semua dituangkan ke dalam tungku ramuan ini. Di sebelahnya, mata peri pengobatan wanita muda bagaikan kilat, menatap dengan cermat perubahan api. Gerakannya ringan dan cepat,
menunjukkan ketenangan dan kecanggihan yang melampaui usianya. Dengan terjalinnya api tungku dan energi ilahi, bahan obat berubah di bawah suhu tinggi, melepaskan cahaya yang sangat indah disertai dengan suara berderak. Jenggot peri pengobatan tua sedikit bergetar karena napasnya, dan rambut panjang peri pengobatan wanita berkibar di bawah hembusan kekuatan spiritual. Mata mereka tegas, tangan mereka selalu sibuk, dan setiap gerakan mengandung keterampilan alkimia yang mendalam. Waktu berlalu menit demi menit dalam alkimia yang intens, dan emosi para ahli pengobatan kelas 9 menjadi tegang. Keberhasilan atau kegagalan mereka semua akan ditentukan dalam 3 jam yang singkat ini. Ada suara di hati setiap orang yang mendesak mereka, tetapi tindakan mereka tidak tergesa-gesa, mencoba menyelesaikan alkimia yang paling indah secepat mungkin. 3 jam mungkin hanya momen dalam umur panjang bagi orang biasa, tetapi bagi ahli pengobatan kelas 9, itu adalah tantangan utama bagi keterampilan pemurnian obatnya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat, dan api di tungku alkimia secara bertahap mencapai tingkat maksimumnya. Di tengah asap, peri pengobatan tua sedang berkonsentrasi dan menari dengan tangan mereka seperti pesawat ulang-alik, memurnikan esensi bahan obat dalam api panas. Sesaat, aroma berbagai herba bercampur dengan panasnya nyala api, terjalin menjadi aroma kompleks yang menusuk hidung Anda. Ada butiran keringat di dahi mereka, dan ada sedikit rasa gugup dan antisipasi di mata mereka. Tiba-tiba, ledakan tumpul terdengar, dan kemudian, ramuan bundar menonjol dari nyala api yang mendidih. Itu seperti permata yang terang, memancarkan cahaya redup dan aroma obat yang menyegarkan. Peri pengobatan tua menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Mereka tahu bahwa ramuan ini berarti mereka telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan dalam persaingan yang ketat. Namun, tidak semua orang seberuntung itu. Beberapa tungku alkimia dari beberapa obat abadi kelas 9 tiba-tiba meledak, menyebabkan api beterbangan kemana-mana dan hampir melukai tubuh mereka. Namun para ahli pengobatan senior ini tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Mereka dengan cepat mundur, melindungi ramuan dan tungku mereka, dan kemudian dengan tenang mulai memurnikan. Gerakan mereka cepat dan terampil, seolah memberitahu para penonton bahwa mereka memiliki keberanian yang tak tergoyahkan dan pengalaman yang kaya bahkan dalam menghadapi kegagalan. Sama seperti ini, beberapa tersenyum dan beberapa mengerutkan kening, tetapi mata mereka semua bersinar karena mengejar keterampilan alkimia yang lebih tinggi. Kedua tempat tersebut memancarkan suasana alkimia yang sangat intens, dan lebih dari 2 jam telah berlalu. Apinya berkobar, dan nafas panas memenuhi sekeliling, seolah-olah udara pun mendidih. Ribuan dewa pengobatan mengelilingi tungku alkimia, wajah mereka serius. Keringat yang menetes dari keningnya hampir menguap oleh api yang panas, dan udara dipenuhi dengan aroma obat yang kental dan bau api yang membakar. Bentrokan sengit antara keduanya mengembun menjadi aliran udara panas yang berputar di tempat tersebut. Tiba-tiba, semburan suara retakan kecil terdengar di telinga dewa pengobatan, diikuti dengan suara bang 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 yang terus-menerus. Mata banyak dewa pengobatan terfokus pada tungku, dan dalam api mereka, ramuan ilahi sebening kristal perlahan muncul di hadapan dewa pengobatan. Ramuan ilahi dikelilingi oleh cahaya cemerlang dan memancarkan semburan aroma ramuan. Aromanya murni tanpa kotoran, dan langsung memenuhi seluruh kotak. Para dewa pengobatan menahan nafas dan menatap, takut nafas mereka akan mengganggu pembentukan pil ajaib. Pil ajaib berputar di dalam api, secara bertahap menjadi stabil dan sempurna. Saat obat mujarab mulai terbentuk, aroma obat mujarab yang menggerahkan mulai bergema di seluruh penjuru, meskipun proses pemurniannya penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Namun kesuksesan saat ini sangatlah memuaskan, para dewa pengobatan yang berhasil memurnikan ramuan ajaib itu akhirnya menunjukkan senyuman lega di wajah mereka. Aroma ramuan menyelimuti langit dan bumi, membuat setiap penonton di platform tontonan merasa santai dan bahagia. Mereka semua bertepuk tangan dan berteriak kepada para dewa pengobatan yang bersaing ketat di lapangan. Xiao Yan berdiri dengan tenang di depan tungku alkimia, matanya tertutup rapat, dan kaisar api cantik di tangannya berdetak seperti peri, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalam tungku alkimia, suara-suara tumpul terdengar satu demi satu, disertai dengan aroma alkimia yang kuat, yang sepertinya menandakan bahwa ritual misterius dan kuno akan segera selesai. Sinar terakhir dan siang menerobos belenggu udara. Sinar itu membawa esensi waktu dan perlahan memenuhi ruang. Aroma obat mujarab ini seolah menyentuh hati setiap penontonnya,
membuat orang merasa rileks dan bahagia, seolah-olah berada dalam keadaan pikiran yang istimewa. Wu Sue berdiri di panggung penonton, melihat pemandangan ini, matanya bersinar terang. Hatinya dipenuhi rasa bangga dan gembira, karena prestasi Xiaoyan juga merupakan kejayaan yang ia dambakan. Senyumannya seperti bunga yang sedang mekar, hangat dan cemerlang, terlihat sangat bergerak melawan sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Waktu sepertinya membeku pada saat ini, dan mata semua orang terfokus pada Xiaoyan, menunggu hasil akhirnya. Namun Xiaoyan masih tetap diam, seolah-olah dia dan api kekaisaran yang cemerlang adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Sampai jejak asap terakhir menghilang, pil bening muncul di depan semua orang. Pada saat ini, Xiaoyan juga menunjukkan senyum lega di wajahnya. Namun, dalam suasana gembira ini, ada satu orang yang ekspresinya sangat muram. Pada posisi di platform tontonan, kakak laki-laki senior yang baru saja bertemu Wu Sue berdiri di tengah kerumunan, matanya seperti pedang dingin, menembus keramaian dan kesibukan, menusuk punggung Xiaoyan. Tidak ada kegembiraan di matanya, hanya perhitungan yang tak terduga dan niat membunuh yang tak terlihat, seolah semuanya terkendali. Meski Xiaoyan berhasil melewati babak pertama, di mata sang kakak, ini hanyalah awal dari pertunjukan yang bagus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.